Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemulihan tanaman. Kita akan membahas tentang peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Ya. Nah, saya sampaikan dulu tentang konsep bioteknologi itu apa. Ya, jadi supaya nanti bisa dipegang, bahwa bioteknologi ini sangat luas, ya. Nah, salah satunya bisa dimanfaatkan dalam bidang pemulihan tanaman. Loh, dalam yang bukan bidang pemulihan tanaman apa saja? Banyak. Di industri itu sudah menggunakan bioteknologi. Jadi jangan dipersempit bahwa bioteknologi itu dengan menghasilkan transgenik. Itu kalau dilihat dari sudut pandang pemulihan tanaman, ya, untuk menghasilkan varietas unggul. Sedangkan di bidang-bidang lain, di industri-industri lain sudah banyak, ya, banyak yang menggunakan. Contohnya misalnya di bidang perminyakan. Kalau misalnya perminyakan tuh, kalau misalnya minyak tumpah, itu kan menggunakan bioteknologi. Jadi disebar bakteri yang bisa mengurai, ya, limbah minyak sehingga aman bagi lingkungan. Atau misalnya bioteknologi bidang makanan, yang paling sederhana bioteknologi itu adalah tape, tempe, itu kan bioteknologi, ya. Jadi jangan menyempitkan maknanya. Nah, jadi di semua bidang bisa dilakukan, bisa menerapkan bioteknologi. Nah, di sini ada konsep dasar, ya. Yang pertama adalah semua organisme terbuat dari sel dan produk sel. Apa yang kita makan itu adalah sel. Kita makan alaban, kita makan sel. Ya. Setiap sel dalam suatu organisme mengandung set gen yang sama. Artinya setiap organisme tanaman kedelai dari mulai akar sampai buah itu susunan gennya sama, set gennya sama. Manusia dari ujung kuku sampai ujung rambut itu adalah susunannya adalah sama. Ya. Kecuali kalau misalnya ada peristiwa yang disebut dengan chimera, itu beda lagi, ya. Tiga itu genom. Nah, genom itu adalah set kromosom dasar. Atau ya itu kalau seandainya pendekatannya pendekatan klasik. Genom itu adalah satu set kromosom dasar. Artinya kalau misalnya set kromosom 2N sama dengan 20, maka N-nya sama dengan 10. Nah, N sama dengan 10 inilah yang disebut dengan genom. Namun kalau dengan pendekatan genetika modern, genom itu adalah seluruh set kromosom, seluruh set informasi yang ada pada organisme. Ya, jadi kita lihat dulu nanti kalau misalnya kita mengistilahkan genom itu mengarahnya sama, ya, tapi pendekatannya berbeda. Ya, genom apakah ini genom pendekatan klasik ataukah genom pendekatan modern? Tentu saja nanti kita bisa membedakan. Dan kemudian yang keempat adalah semua organisme berbagi bahasa genetik yang sama. Ya. Semua organisme berbagi bahasa genetik yang sama. Ingat, ya, bahwa triplet, ya, yang A, U, C, G gitu, ya. Nah, itu adalah bahasa genetik yang diformulasikan sebagai bahasa genetik yang sama. Ya. Nah, dengan konsep ini, maka peran bioteknologi menjadi sangat penting dan luas dipergunakan. Nah, ini ada kapan sih pertama kali istilah bioteknologi itu muncul? Ada yang mengatakan bahwa ini berasal dari istilah yang dikemukakan oleh insinyur pertanian Hungaria, Karl Erecki, pada tahun 1919. Ya. Dia membangun rumah jagal dan peternakan untuk ribuan babi dan menghasilkan lebih dari 100.000 babi dalam setahun. Nah, menurut konsep Karl ini, ya, bioteknologi adalah proses peningkatan bahan mentah secara biologis menjadi produk yang bermanfaat. Nah, menjadi produk yang bermanfaat secara sosial. Meningkatkan bahan mentah secara biologis menjadi produk yang bermanfaat secara sosial. Nah, karena
apa yang dia lakukan inilah kemudian Karl Ereky ini dianggap sebagai bapaknya pendiri bioteknologi. Ya, namun begini, nanti cari betul enggak ini ya yang pertama kali mencetuskan bioteknologi ini orangnya, atau ada mungkin beberapa. Yang jelas saat ini bioteknologi didefinisikan oleh organisasi yang berbeda dalam beberapa cara yang berbeda. Ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ruang lingkup bioteknologi telah berkembang. Nah, makanya nanti kalau seandainya kita membahas tentang bioteknologi, itu akan sudut pandangnya akan bermunculan dari sudut yang berbeda-beda, ya. Jadi jangan aneh nanti kalau ada yang mengatakan bioteknologi itu begini, bioteknologi itu begini. Karena apa ya, perkembangan disesuaikan dengan perkembangannya, ya. Itu menggunakan bioteknologi yang mana. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup dan sistem untuk memproduksi produk yang berguna atau untuk melakukan tugas industri. Tadi itu sudah saya sampaikan ya, bahwa di sini bioteknologi ini menggunakan organisme hidup dan sistem untuk memproduksi produk yang berguna. Ya. Jadi harus ada organisme hidup dan sistem produksi. Kita lihat nanti untuk di pemulihan tanaman mana ya. Nah, pemulihan tanaman sendiri ini menghasilkan varietas yang berguna bagi manusia dan itu sudah dilakukan ribuan tahun ya. Nah, ini 10.000 tahun pertanian yang dilakukan manusia itu tidak terlepas dari upaya-upaya melakukan seleksi, kemudian dia melakukan upaya introduksi, ada upaya persilangan, kemudian ada yang mutasi spontan maupun ada mutasi yang terinduksi. Ya. Sekarang semua tanaman dimodifikasi secara genetik dari nenek moyang mereka. Artinya apa yang dilakukan ya tahun dulu tanamannya dengan tanaman yang sekarang itu berbeda. Ya. Contoh yang ekstrim, contohnya ini mustard, sawi-sawian. Ya. Ini dulu mustard ini bentuknya liar seperti ini. Ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya ada yang diseleksi untuk bagian bunga dan batangnya dari sini tuh. Seleksi terus kawin-kawinkan, maka muncullah brokoli. Ya. Kemudian ada juga yang dikembangkan khusus untuk bunganya saja. Nah, ini adalah bunga kol, cauliflower. Kemudian ada juga yang dikembangkan hanya untuk terminal, ya, ujung pucuk terminal saja, jadilah kol, cabbage. Ya. Kemudian ada yang dikembangkan ini lateralnya saja, ada Brussels, ya. Kemudian ada yang dikembangkannya daun, kale, dan ada yang di batang. Inilah proses manusia mengubah, ya, dari satu jenis tanaman spesies menjadi spesies-spesies yang baru melalui proses seleksi dan persilangan. Ya. Oke, ya, ini adalah contohnya. Jadi dari hanya satu tanaman, ini kemudian berkembang menjadi beberapa jenis tanaman ini. Semuanya Brassica, ya. Semuanya ini Brassica. Cuma beda spesiesnya nanti. Contoh yang lain adalah domestikasi jagung. Dulu jagung konon katanya ya, jagung itu adalah seperti ini. Disebut dengan teosinte. Nah, karena ada ini 7.000 tahun yang lalu. Kemudian diseleksi dapatlah seperti ini. Jadi jagung-jagung yang zaman dulu itu seperti ini. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya pada tahun 1494 mulai dilakukan penanaman jagung-jagung yang seperti ini. Modern, ya. Nah, dari sinilah kemudian teknologinya berkembang, terutama setelah ditemukannya teori-teori baru, teori-teori pewarisan dan lain-lain, akhirnya jagung yang sekarang kita kenal adalah seperti ini. Ya. Yang kuning. Merah, apakah kalau ungu itu adalah mutasi? Bukan, ya tetap aja itu ya seperti ini. Nah, hanya saja di sini saya menunjukkan bahwa
proses untuk mendapatkan ini produk yang berharga ini harus dilalui melalui lintasan waktu. Ini adalah domestikasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan domestikasi itu apa? Ya bukan menemukan ciplukan di lahan kebun kemudian ditanam di pot, bukan. Itu adalah pindah tanam. Tapi kalau proses domestikasi ini perlu upaya dari seleksi-seleksi ya, dan juga perkawinan-perkawinan. Oke ya. Nah, inilah sejarah dari munculnya pemuliaan tanaman. Ini kita mulai dari 13.000 tahun sebelum Masehi. Di sini 8.000 tahun sebelum Masehi. Nah, mulailah ada domestikasi jagung. Ya. Nah, kemudian nih jomplang sekali ya, tahun 1865 Mendel mempublikasi karyanya. Ya. Nah, kemudian 1920 muncul tentang pemuliaan tanaman mutasi. Ya. Nah, kemudian tahun 1978 sampai saat ini itu berkembang tentang tentang transformasi. Dan ini hasilnya golden rice. Ini tomat, ya. Tomat juga sama. Tomat yang tadinya mudah busuk menjadi mudah ditangani, ya. Nah, sampai ini adalah CRISPR Cas9. Nah, ini kalau seandainya kita runut bahwa yang paling lama di dalam pemulihan tanaman adalah seleksi sederhana, ini panjang. Sampai sekarang pun kita masih melakukan seleksi. Kemudian dilanjutkan dengan persilangan terkontrol. Ya. Nah, kemudian ditemukan teknologi hibrida, ditemukan teknologi marker molekuler, ada rekayasa genetika, dan genome editing. Nah, jadi inilah ya rangkaian dari kegiatan pemuliaan tanaman sampai sekarang. Ini seleksi sederhana, walaupun seleksi sederhana sudah lama dilakukan, namun sampai sekarang masih dipergunakan. Jadi jangan khawatir ya. Jadi jangan sampai misalnya ada bioteknologi yang ini tinggalkan, tidak. Ya. Persilangan masih dilakukan, teknologi hibrida masih dilakukan, marker molekuler, rekayasa genetik, dan genome editing masih dilakukan. Dan ini masih berjalan. Ini kita tidak tahu teknologi apa lagi nanti yang bisa kita temukan. Nah, seleksi sederhana ini merupakan kekuatan pilihan yang bentuk tanaman yang kita makan sekarang ini. Ya. Setidaknya selama 10.000 tahun orang telah membuat pilihan tentang benih mana yang akan ditanam. Pilihan mereka telah mengubah bentuk tanaman pangan seluruhnya. Ya. Jadi dari dulu itu nanti ditanam kemudian dipanen, sebagian disisihkan, sebagian dimakan. Akan sederhana seperti itu. Nah, kemudian persilangan terkontrol. Pemulihan tanaman dan petani menggunakan pengetahuan ilmiah tentang pewarisan untuk meningkatkan daya seleksi. Pemulia memilih tetua dengan sifat yang diinginkan dan membuat persilangan yang disengaja untuk membentuk kembali varietas yang lebih cepat. Jadi kalau persilangan-persilangan itu dilakukan terkontrolnya itu supaya sifat-sifat yang diinginkan itu melekat, ada. Ya. Kemudian teknologi hibrida. Ini pemulihan tanaman memanfaatkan lonjakan hasil yang disebabkan oleh vigor hibrida. Jadi hanya pada F1. Pemulihan tanaman melakukan perkawinan sedarah dengan tetua yang berbeda dan kemudian menggabungkannya untuk keuntungan yang tidak terduga. Ya, nah, seperti ini. Jadi ini teknologi hibrida. Jadi perkawinan sedarah itu di selfing, atau di inbreed. Nah, kemudian dari inbreed ini kita kawinkan dengan populasi inbreed yang lain. Harapannya muncul ya heterosis pada pembentukan hibrida. Nah, kemudian ada marker molekuler. Penerapan marker molekuler juga ada masanya. Kemajuan dalam bidang genetika memungkinkan pemulihan tanaman menggunakan penanda dalam DNA untuk mempercepat proses pemulihan tanaman.
Kemudian yang kedua, menggunakan penanda DNA memungkinkan pemulihan tanaman untuk memfokus seleksi pada bentang spesifik DNA yang berguna. Ini kalau seandainya kita menggunakan marker molekuler. Nah, kemudian ada rekayasa genetik atau genetic engineering. Pemulihan tanaman dan ahli genetika menggunakan teknik yang canggih untuk memasukkan gen yang berguna dari organisme lain yang sebelumnya tidak dapat dilakukan antar spesies. Setelah memasukkan gen, peneliti menggunakan persilangan dan seleksi untuk memindahkan gen baru antar varietas. Ya, jadi yang pertama adalah kalau menggunakan rekayasa genetika ini adalah kalau dulu kita tidak bisa memindahkan gen-gen melalui persilangan karena jaraknya terlalu jauh misalnya. Nah, dengan rekayasa genetika ini bisa dilakukan. Nah, walaupun demikian, walaupun misalnya ini hasil rekayasa genetika ini disisipkan, kemudian tumbuh, lantas jadi, itu jangan sampai diamin, ya. Tetapi bisa melibatkan adik-adik untuk melakukan seleksi. Baik, saya lanjutkan. Genome editing. Nah, ini kemajuan terbaru memungkinkan para ilmuwan dan pemulihan tanaman untuk menonaktifkan atau memperbaiki atau mengganti gen. Nah, makanya kita sebut edit. Ya. Setelah gen diubah, kemudian para ilmuwan menggunakan persilangan tanaman tradisional untuk memodifikasi dan meningkatkan varietas. Jadi kalau apa bedanya transgenik dengan genome editing? Transgenik itu dia mendatangkan gen dari luar dia. Sedangkan kalau yang genome editing ini dia mengelola gen pada tanaman itu sendiri. Tuh bedanya, ya. Nah, sekarang lingkup kegiatan pemulihan tanaman dan peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Seperti biasa, bahwa lingkup kegiatan pemulihan tanaman adalah mengelola keragaman genetik. Setelah itu mengelola keragaman. Yang ketiga, domestikasi, ya. Yang keempat, introduksi. Yang kelima, hibridisasi, ya. Baik, ini adalah lingkup kegiatan pemulihan tanaman, dan kita lihat nanti peran bioteknologi, ya, dalam pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman selalu awalnya itu dari pengelolaan keragaman genetik, ya. Nah, keragaman genetik ini berasal dari keragaman genetik alami. Bisa jadi domestikasi, bisa dari introduksi, bisa dari hibridisasi, ya, hibridisasi buatan tentu saja. Nah, hibridisasi ini ada yang hibridisasi reproduktif. Berarti kalau misalnya ada yang reproduktif bisa somatik dong, ya bisa, ya. Nah, ini hibridisasi reproduktif. Ada yang dilakukan intraspesifik. Intraspesifik itu dilakukan misalnya dalam kedelai, varietas kedelai. Itu kan spesiesnya kedelai Glycine Mac. Nah, nanti ada varietas-varietasnya. Misalnya Willis dengan Argopuro dan lain-lain itu dikawinkan. Kemudian ada yang interspesifik. Ya. Interspesifik itu beda spesies dikawinkan. Contohnya misalnya cabai, ada cabai rawit, ada cabai besar. Cabai rawit itu Capsicum frutescens, cabai besar Capsicum annuum, ya. Nah, itu kalau dikawinkan itu adalah perkawinan interspesifik. Kemudian ada yang intergenerik, genusnya yang berbeda, ya, berbeda genus. Misalnya jagung dengan coik,
Placryma jobi, ya, jali tanaman asli Indonesia loh ya. Itu kalau dikawinkan dengan jagung itu bisa. Nah, itu adalah intergenerik. Nah, hanya saja nanti dari hasil persilangannya ya, dari hasil persilangannya itu akan ada hambatan di dalam ya, di dalam pembentukan endosperm dan embrio, atau terbentuk dua-duanya, namun embrio dan endospermnya tidak kompatibel, ya, sehingga si cadangan makanan untuk embrio itu tidak masuk. Nah, ini harus dilakukan upaya adanya kultur embrio atau kultur biji untuk menghemat. Jadi sebelum bijinya matang itu dipetik, ya, kemudian kita kulturkan. Nah, kemudian hibridisasi ini juga ada hibridisasi somatis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan fusi protoplas. Ya. Jadi melakukan fusi protoplas itu atau fusi sel. Jadi selnya itu digabungkan. Ya. Ini adalah melalui hibridisasi. Jadi ini kita mengelola keragaman. Kita memunculkan keragaman dari cara-cara yang seperti ini. Kemudian ada induksi poliploidi. Ini juga mengelola keragaman. Induksi poliploidi biasanya untuk memanfaatkan vigor, ya, vigor poliploid. Misalnya vigor poliploid itu ukuran buah menjadi lebih besar, ukuran daun lebih besar, ya. Tergantung nanti sifat ekonomisnya ada di mana. Kalau misalnya pada buah-buahan, anggur, ingin buah yang lebih besar anggurnya dan tanpa biji. Kemudian pada stroberi ingin yang lebih besar ukuran buahnya, ya. Kemudian pada alpukat ini yang lebih besar buahnya, atau misalnya diarahkan untuk tanpa biji, semangka tanpa biji, ya, alpukat tanpa biji. Terus apa lagi? Tadi anggur tanpa biji atau jambu tanpa biji, ini bisa dengan induksi poliploidi. Nah, ini bagi siapapun yang mau silahkan, mumpung ada kolkisinnya di saya, Pak, saya ingin mengkolkisin jeruk supaya tanpa biji, boleh, silahkan, ayo. Waktunya 4 bulan saja, ya. Jangan sampai bertahun-tahun kapan lulusnya. Kalau yang tanaman-tanaman semusim ya harus satu siklus, misalnya kita mengkolkisin kedelai, mengkolkisin ercis, mengkolkisin bunga telang supaya bunganya besar, itu boleh, silakan, ya. Kalau ada yang mau bergabung mengelola. Kemudian ada mutasi buatan. Mutasi itu ada yang dialami juga, yang alami maksudnya, ya. Kalau mutasi alami, ya, itu kalau di alam kejadian mutasi itu 1/100.000, itu menurut hitungannya Poisson. 1/100.000 kejadian, ya. Nah, di sini mutasi itu bisa dilakukan dengan cara fisik, penyinaran, ya. Kemudian bisa dengan kimia, dengan bahan kimia, misalnya sodium asid, ya. Atau juga menggunakan variasi somaklonal. Nah, kalau variasi somaklonal ini berasal dari kultur in vitro, ya. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan kultur kalus dan embriogenesis somatik, ini banyak sekali. Mengapa? Karena di sini akan banyak sekali sel yang muncul. Tadi disebutkan bahwa kejadian mutasi ini di alam 1/100.000. Jadi kalau seandainya ada 1 juta sel, maka ada peluang 10 sel menjadi mutan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan mutasi, produknya adalah mutan. Jadi ini, ya. Kemudian keragaman itu juga diperoleh dari genome editing, yang paling terakhir sekarang itu genome editing, ya. Kemudian ada rekayasa genetika, itu menghasilkan GMO, ya. Kemudian ada untuk percepatan
percepatan untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang homozigot, kita melakukan double haploid melalui apa? Kultur anter atau kultur mix cross-spora, bisa juga menggunakan kultur ovarium dan ovul. Ya, dari metode-metode kultur anter, kultur ovarium ini nanti akan menghasilkan tanaman yang haploid, yang kemudian haploid ini digandakan kromosomnya menjadi double haploid. Ya. Contoh misalnya yang haploid itu 2N sama dengan 20. Nah, yang haploidnya adalah N. N sama dengan 10 kromosom. Nah, untuk mendapatkan tanaman-tanaman tersebut, kita melakukan kultur anter dan mikrospora, ya, atau kultur ovarium dan ovul. Nah, ini juga masuk sebagai untuk dikelola keragamannya. Nah, ketika ini sudah berkumpul, sudah ada ukuran, sudah kita identifikasi ada keragaman, maka selanjutnya kita melakukan seleksi. Nah, seleksi ini tergantung, ya. Kalau misal tempatnya itu di lahan. Nah, namun bisa juga secara in vitro dan dengan bantuan menggunakan marker molekuler, ya. Jadi ini bioteknologi juga di sini. Nah, makanya ini saya tandai, ya. Yang ada kotak ini adalah ini ranah di dalam bioteknologi di dalam pemulihan tanaman. Sama kalau alurnya dari keragaman menjadi seleksi. Nah, ini metode-metode yang bisa dipergunakannya. Ya. Nah, di seleksi sendiri tadi kan secara in vitro itu di ruang yang terkendali dan bisa juga di lapangan. Kalau lapangan kemarin sudah kita bahas, ada metode tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, dan membiak vegetatif. Ya. Namun ini juga sama, kalau seandainya kultur in vitronya sudah selesai, maka di lapangan disesuaikan dengan tanaman-tanaman apakah menyerbuk sendiri atau silang. Ya. Jadi misalnya kultur anter menghasilkan double haploid, kemudian dilakukan jadikan varietas hibrida, maka di sini mengikuti seleksinya seleksi menyerbuk sendiri atau silang. Demikian pula dengan rekayasa genetika atau genome editing. Jadi ketika ini tanaman sudah ada, maka dilakukan persilangan supaya gen-gennya itu bisa menyebar di antara tanaman-tanaman. Jadi tidak dikip sendiri seperti itu. Nah, ini tadi tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, ya. Nah, dari seleksi kemudian dilakukan uji daya hasil. Uji daya hasil itu ada dua, uji daya hasil pendahuluan dan uji daya hasil lanjutan. Nah, dari tanaman-tanaman yang diuji ini kemudian dilanjutkan dengan uji adaptasi atau keunggulan atau kebenaran varietas atau uji observasi. Jadi di sini walaupun ini menggunakan metode bioteknologi, namun pada akhirnya dia harus dilakukan uji daya hasil. Ya, uji daya hasil. Jadi tidak dilakukan di kultural nanti hasilnya tinggi, tidak, tetap dia harus dilakukan uji daya hasil. Ya. Contohnya misalnya transgenik padi yang golden rice, ya. Itu kan tetap diuji di beberapa lokasi, ya. Nah, kemudian dari pengujian ini dilakukan pelepasan varietas. Nah, inilah, ya. Jadi lingkup kegiatan pemulihan tanaman dan bagian mana ada bioteknologi. Nah, ini kemudian dilakukan pelepasan varietas, ya. Ini batasnya jelas. Ini sudah di luar ranah pemulihan tanaman kalau seperti ini. Nah, kemudian dari varietas yang dilepas kita masukkan sebagai koleksi plasma nutfah. Jadi inilah, ya. Nah, ini adalah bagian dari bioteknologi, ya, yang bisa diterapkan di dalam pemulihan tanaman, baik prosesnya maupun produk akhirnya berupa varietas. Ya, jadi seperti itu. Nah, peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman itu apa? Ini peran bioteknologi adalah menyediakan perkembangbiakan secara in vitro itu mutlak, ya. Mutlak ketika kita mau melakukan pemulihan tanaman dengan menggunakan bioteknologi. Nah, perkembangan secara in vitro ini akibat dari adanya teori totipotensi bahwa sel tunggal memiliki kemampuan untuk beregenerasi menjadi tumbuhan utuh. Nah, perkembangbiakan secara in vitro
untuk mendapatkan tanaman unggul melalui bioteknologi, ini berarti bebas, lingkungan in vitro ini bebas dari kompetisi. Ya, karena dilakukan penanaman per sel-sel atau per wadah lah ya. Kemudian ketersediaan nutrisi dijamin dan pembuangan produk limbah juga dilakukan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam botol itu sudah pada waktu tertentu, maka nutrisinya kurang, maka diganti. Nah, lingkungan yang terkendali ini juga sama suhunya, kemudian cahayanya dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan peran bioteknologi di dalam pemulihan tanaman? Yang pertama, ya kita dari wadah ini saja ya, dari wadah ini menciptakan keragaman genetik. Dari mana? Tadi penyelamatan embrio dan biji, hasil dari persilangan interspesifik maupun intergenerik. Hibridisasi intergenerik dan interspesies dapat menimbulkan inkompatibilitas atau kesulitan perkecambahan. Nah, penanganan dapat dilakukan dengan kultur embrio dan kultur biji. Jadi kalau misalnya sudah disilangkan, maka tahap berikutnya adalah lakukan kultur embrio. Ya, ini mengatasi aborsi embrio karena hambatan inkompatibilitas, mengatasi dormansi benih dan kemambulan benih, penyelamatan embrio pada hibridisasi interspesifik dan intergenerik, ya. Kemudian memperpendek siklus perkembangbiakan. Kemudian kultur biji. Ini meningkatkan efisiensi perkecambahan biji yang sulit berkecambah secara in vivo. Nah, perkecambahan sebelumnya waktunya dengan penerapan zat pengatur tumbuh. Kemudian produk bibit bersih untuk eksplan atau kultur meristem. Jadi ini adalah pengelolaan keragaman genetik, ya. Adanya persilangan interspesifik dan intergenerik, dan penyelamatan embrio serta biji hasil persilangan dapat dilakukan dengan kultur embrio dan kultur biji. Yang kedua, untuk memunculkan keragaman genetik ini adalah melalui kultur ovari dan ovul. Kalau ovari itu keseluruhan wadahnya ya, bakal buah. Nah, sedangkan kalau ovul itu ada 8 embrio sak. Ya. Nah, produksi tanaman haploid ini untuk ovari dan ovul. Kemudian eksplan digunakan untuk inisiasi kultur embrionik, somatik, dan lain-lain di sini. Nah, kemudian kultur anter dan mikrospor. Sama ini juga untuk menghasilkan tanaman yang haploid. Cuma memang harus kita identifikasi apakah sel-sel ini pada saat penggandaan itu ya masih fase uninukleat atau dinukleat, binukleat. Nah, karena apa? Kalau untuk yang anter dan mikrospor, ini yang diharapkan adalah fase uninukleat. Sehingga nanti diperoleh haploid yang homozigot dan kemudian digandakan kromosomnya sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan menghasilkan galur inbreed. Nah, ini ya yang untuk anter dan mikroskop. Dan ini juga bisa mengungkap mutasi atau fenotip yang resesif berdasarkan kultur anter. Karena apa? Nanti kalau seandainya yang berkembang adalah dari sel-sel yang uninukleat, maka dia otomatis menjadi 1N, ya. Dan itu bisa mengungkap mutasi atau fenotip yang resesif. Nah, ini adalah gambaran inisiasi dari tangkai sari dan pistil. Ini dikecambahkan, dikulturkan, kemudian dia akan menjadi tanaman yang unggul. Nah, selanjutnya untuk memunculkan keragaman genetik melalui bioteknologi yaitu induksi variasi somaklonal. Nah, variasi somaklonal ini adalah variasi genetik yang timbul karena kegiatan kultur in vitro. Merupakan bagian dari fenomena mutasi, hampir selalu terjadi pada kegiatan kultur in vitro dengan presentasi yang berbeda-beda, ya, untuk tanamannya maupun metodenya. Jadi ini
Jadi variasi somaklonal ini diperoleh dari kegiatan kultur secara in vitro. Nah, di sini yang bisa mendapatkan keragaman genetik variasi somaklonal ini adalah kultur meristem pucuk apikal ini, ya. Kemudian kultur kalus ini juga sama, ini menghasilkan banyak sel yang potensial menjadi terjadinya variasi somaklonal. Nah, induksi variasi somaklonal yang lainnya adalah embriogenesis somatik. Nah, ini juga sama, ya. Ini pasti karena ada ribuan, maka akan memunculkan variasi. Kemudian pada proses organogenesis, ya, atau ada mutagenesis secara in vitro, ya, secara sengaja. Nah, kemudian keragaman genetik juga bisa dilakukan melalui fusi protoplas atau fusi sel. Ini merupakan teknik peleburan sel somatis, dapat dilakukan intraspesies, dan intergenerik. Nah, keuntungannya adalah rekombinasi sifat yang selama ini tidak dapat dilakukan dengan persilangan biasanya menjadi memungkinkan untuk dilakukan. Nah, kelemahannya adalah keberhasilannya masih rendah dan terbatas untuk tanaman yang hubungannya masih dekat, ya. Jadi ini fusi protoplas ini tanaman yang digabungkan selnya harus mempunyai hubungan dekat. Kemudian penggabungan sifat secara menyeluruh sehingga semua sifat termasuk yang tidak dikehendaki ikut bergabung. Nah, ini adalah contoh dari fusi protoplas, ya. Ini adalah fusi protoplas dari jarak Jatropacurcas dan Ricinus communis. Nah, ini, ya. Nah, dari sini bagaimana kalau sudah melebur, ya, dilakukan kultur in vitro itu, ya. Kemudian ini peleburan sel pada jeruk, ya. Nah, seperti ini. Jadi sel-selnya ini bersatu, 2 sel bersatu, just, ya. Nah, yang selanjutnya adalah sebentar, mohon maaf, ya. Nah, ini adalah transformasi genetik. Ini juga menyumbang kepada keragaman. Nah, di sini transformasi genetik ini adalah penyisipan satu gen atau lebih gen secara langsung ke dalam genom suatu tanaman. Nah, walaupun ada kata-kata satu gen atau lebih, namun untuk transformasi genetik ini dibatasi pada ukuran gen yang kecil atau sifat-sifatnya sifat kualitatif. Nah, kelebihannya dapat menyisipkan gen yang berasal dari tanaman yang spesiesnya berbeda, bahkan dari organisme yang berbeda. Ini misalnya dari bakteri ke jagung, ya. Kemudian dari ikan salmon ke tomat dan lain-lain, ya. Nah, kita perhatikan apa bedanya antara transformasi genetik dengan persilangan. Misal gini, ini ada 2. Ini adalah genotip A, ini genotip B. Kemudian dilakukan persilangan. Maka gen-gen yang ada pada keturunannya merupakan semua gabungan. Padahal kita ingin memasukkan gen ini. Namun ketika pada keturunannya ini gennya masuk, cuma ini sifat-sifat yang lain ada yang ikut masuk juga. Ini kalau dilakukan persilangan. Makanya kalau misalnya melakukan persilangan itu sampai 12 generasi. Nah, kemudian melalui rekayasa genetika, nah kalau misalnya melalui rekayasa genetika, ini misalnya ada donornya, ini gen yang dimaksud, ingin dipindahkan ke tanaman yang lain. Maka dengan teknik rekayasa genetika, hanya gen ini saja yang menempel nantinya. Itu secara teorinya, ya. Tentu saja tidak sesederhana ini, nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, penerapannya dari rekayasa genetika ini adalah untuk resistensi terhadap penyakit, resistensi terhadap hama, terhadap salinitas, logam berat, terhadap lahan masam, kekeringan, peningkatan karakteristik nutrisi,
yang tadinya tidak ada vitamin A menjadi ada vitamin A. Atau misalnya juga kualitas daya simpan, yang tadinya daya simpan hanya sekitar 5 hari, tapi kemudian disisipi dengan gen yang dari ikan salmon itu, ya, pada tomat, maka penyimpanan bisa mencapai 2 bulan tetap segar. Nah, manfaat varietas tanaman hasil bioteknologi bagi petani ialah peningkatan hasil, ya. Kemudian penurunan biaya bahan kimia yang tadinya harus semprot hama, penyakit itu menjadi tidak dilakukan. Akhirnya kan berhemat. Kemudian ladang lebih bersih. Lebih bersih di sini tuh maksudnya dari bahan-bahan kimia. Kemudian penggunaan bahan bakar lebih sedikit. Ini dilakukan jika misalnya kita harus melakukan penyiangan gulma. Nah, gulmanya kan tidak disiang, ya, karena si varietasnya tahan gulma. Artinya kalau tidak disiang, maka menghemat tenaga dan juga bahan bakar. Kemudian pengolahan tanah lebih sedikit. Nah, ini ya. Jadi nanti akan disesuaikan ya, untuk pengolahan tanahnya. Nah, manfaat varietas tanaman hasil bioteknologi bagi konsumen apa? Ini makanan yang lebih aman. Contohnya misalnya ada eliminasi mikotoksin pada jagung. Ini biasanya untuk pakan diperiksa ininya ya, mikotoksinnya. Kemudian makanan lebih aman. Ini ada pengawasan peraturan yang lebih ketat. Kemudian kandungan pestisida yang lebih sedikit. Nah, ya. Kemudian ada manfaat lingkungan. Nih, manfaat varietas tanaman hasil bioteknologi. Jadi, manfaat lingkungan artinya tidak diterapkan lagi bahan-bahan kimia terhadap tanaman. Nah, kemudian manfaat varietas tanaman hasil bioteknologi bagi lingkungan apa? Tentu saja bebas pestisida. Ya. Kemudian pestisida aman. Tanah yang lebih baik, penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit berarti efek rumah kaca, pemanasan global bisa dikurangi. Ini pestisida yang lebih aman juga sama nomor satu, bahwa dengan bioteknologi akan diperoleh tanaman-tanaman yang tahan terhadap hama maupun penyakit, sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyemprotan dengan bahan kimia. Kemudian peningkatan keanekaragaman hayati ini karena ya tidak terpapar oleh bahan kimia, maka si binatang-binatang ini akan tetap hidup. Nah, kemudian keterbatasan produksi bioteknologi adalah kemajuan ilmiah terkini. Ini walaupun sekarang zaman internet dan lain-lain, tetapi belum tentu dipublikasi secara langsung. Ya. Kemudian manfaat nyata mungkin tidak berjangka panjang. Ini untuk yang keterbatasan produk bioteknologi. Nah, ini adalah syarat dari pelepasan varietas transgenik. Ya. Ini selain kita menilai penampilan agronomis, analisis proksimat, dan faktor anti nutrisi, juga ada ini, sederet ini yang harus dipenuhi. Ya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, ya, Bapeda, dan lain-lain, itu harus tercantum di sini. Nah, kemudian ada genome editing. Genome editing ini atau rekayasa genom atau pengeditan gen adalah jenis rekayasa genetik di mana DNA dimasukkan, dihapus, dimodifikasi, atau diganti dengan genom organisme lain. Nah, tidak seperti teknik rekayasa genetik awal yang secara acak memasukkan materi genetik ke dalam genom inang. Pengeditan genom menargetkan penyisipan ke lokasi situs yang spesifik. Nah, kalau yang rekayasa genetika itu masih gambling, ini masuknya kemana itu ya. Namun kalau dengan genome editing, maka kita bisa mencari celah, oh ini adalah tempatnya. Nah, kemudian dilakukan editingnya itu. Nah, di sini ada perbandingan metode pemulihan tanaman. Ini yang konvensional. Jadi yang konvensional itu dikawinkan, ya, dikawinkan mendapatkan F1. Kemudian bisa juga menggunakan mutagenesis atau ya mutagenesis dan kolkisin. Ya. Nah, kemudian dari ini langsung diseleksi, dapatlah ini.
atau menggunakan protoplas, fusi protoplas. Jadi sel ini dua itu digabungkan. Ya, maka dapatlah hasilnya ini. Ini adalah kalau menggunakan konvensional breeding. Kalau yang modifikasi genetik bagaimana? Nah, ini ada yang disebut dengan transgenesis, ya. Ada cisgenesis. Bedanya apa? Kalau yang transgenesis ini mendapatkan untaian DNA dari organisme yang lain, ya, disisipkan. Itu gambling disisipkannya, ya. Nah, maka nanti dapatlah tanaman-tanaman seperti ini yang trans GMO. Ada juga yang cisgenetis. Kalau cisgenetis ini untaian DNA-nya berasal dari dirinya sendiri, ya. Dari dirinya sendiri. Ini juga sama hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada genome editing. Genome editing ini kita mengedit. Ini tomat ini ingin seperti apa? Ya, diinginkan. Nah, kemudian kita edit di dalamnya, ya. Edit di dalamnya, maka jadilah tomat jenis baru dengan menggunakan metode gen editing. Nah, di samping mengelola keragaman, ternyata di bioteknologi juga harus sampai tahu cara seleksi. Nah, pengolahan pengukuran keragaman dan seleksi, yang pertama seleksi secara in vitro, ya. Ini seleksi in vitro digunakan untuk menyaring sejumlah besar sel, jaringan, organ, biji atau tanaman untuk di karakteristik tertentu. Misalnya bisa untuk toleran garam, toleran kekeringan, toleran cekaman lahan, kemudian lahan masam, ya, kemudian heat tolerance dan lain-lain. Jadi hanya sebesar ini aja. Inilah bioteknologi. Nah, kemudian bagaimana cara pengukuran keanekaragaman dan seleksi marker molekuler? Nah, di sini penanda molekuler diidentifikasi sebagai penanda genetik. Nah, penanda molekuler adalah sekuen DNA atau gen dalam suatu lokasi yang dikenali pada suatu kromosom yang dipergunakan sebagai alat identitas. Nah, dalam kumpulan DNA yang tidak diketahui atau di seluruh kromosom, ya, penanda molekuler ini membantu dalam identifikasi urutan DNA dan tentunya di lokasi yang sama. Nah, penanda genetik dapat diklasifikasikan sebagai berbasis PCR, polymorphic, PCR itu apa ya? Nanti saya lihatlah, ya. Dan berbasis hibridisasi. Nah, penanda genetik berbasis PCR, contohnya RAPD, SSR, EST, SSR, cross satelit, CAPS, dan lain-lain. Kemudian penanda genetik berbasis hibridisasi, ini ada RFLP, WNTRS, di mana gen target dicerna dengan enzim retriksi, dan kemudian dihibridisasi dengan probe RFLP. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan marker molekuler yang kanan ini banyak sekali genotipnya, ya, banyak sekali genotipnya, maka kita bisa gunakan sebagai penutup. Ya. Nah, di sini maksudnya genotip yang banyak, maksud saya itu pada populasi yang tertutup, ya. Di sini banyak sekali yang bisa kita identifikasi. Ini bedakan dengan yang merah-merah, abu-abu, hijau. Ini merupakan keanekaragaman yang dideteksi berdasarkan marker molekuler. Ya, jadi ada dari genotip-genotip yang diuji ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Ya, ada 10 kelompok. Ya. Ini keragaman atau keanekaragaman. Nah, kalau yang ini bedanya apa dengan ini? Ini bedanya adalah untuk mengidentifikasi keturunan. Contoh misalnya ini nih. Ini tetuanya ICB 181160 dengan ceri. Nah, yang ini ICB itu ada 2 di bawah.
sedangkan cherry itu ada dua, ada satu di atas. Nah, maka yang ini semuanya keturunannya. Ya. Nah, keturunannya dicocokkan. Nah, setelah dicocokkan itu baru kemudian, oh ya ini tutuannya ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, saya kira sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.